Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 28, hari ini kita akan masuk ke Keluaran 29 dari ayat 1 sampai 37 ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 29 ayat 1 sampai 37. Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau berbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke sadrunya ya guys. Oke guys, di ayat 1-37 adalah tentang pentabisan para imam. Dari uraian tentang pakaian imam, sekarang dilanjutkan dengan pentabisan imam. Dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan, kita melihat ada unsur 1. Persiapan persembahan, yaitu di ayat 1-3. 2. Petunjuk-petunjuk untuk pembasuhan yang ada di ayat 4. 3. Petunjuk-petunjuk untuk pentabisan Harun di ayat 5-6 dan anak-anaknya di ayat 8-9. Keempat, petunjuk-petunjuk untuk pengurapan yang ada di ayat 7. Dan 5, petunjuk-petunjuk tentang cara bagaimana kurban-kurban itu harus dipersembahkan dan dibuang yang ada di ayat 10-34. Sebuah perintah diberikan agar upacara-upacara tersebut diulangi setiap hari selama seminggu yang ada di ayat 35. Dan perintah lainnya agar mezbah menerima pengudusan pada waktu yang sama dengan para imam. Ini dari ayat 36-37. Nah, di ayat 1, inilah yang harus Musa lakukan kepada para imam yang terpilih. Inilah upacara yang harus kau pakai pada kesempatan itu, yaitu menyelenggarakan upacara dengan mempersembahkan seekor lembu jantan muda. Persembahan-persembahan itu harus disediakan sebelumnya agar siap ketika pentabisan dan pengurapan. Oleh karena itu, persembahan-persembahan itu disebutkan terlebih dahulu. Domba jantan yang tidak bercacat secara harfiah berarti sempurna. Di ayat 2, roti yang tidak beragi dianggap lebih murni daripada yang beragi, karena fermentasi adalah suatu bentuk kerusakan. Di ayat 3, memberikan persembahan awal yakni hewan-hewan dan persembahan daging. Di ayat 4, bejana besar harus ditempatkan di antara pintu masuk kemah suci dan mezbah persembahan bakaran. Harun dan anak-anaknya harus dibawa ke situ. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi bejana pembasuhan yang ditempatkan untuk berbagai pembasuhan yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Membasuh dengan air adalah bagian penting dari upacara hampir semua agama kuno.
Di Mesir, para imam dipaksa untuk membasuh diri mereka dari kepala sampai kaki dengan air dingin 2 kali setiap hari dan 2 kali setiap malam. Pembasuhan diwajibkan bagi para imam, tidak hanya pada saat pentabisan, tetapi juga setiap kali mereka memasuki kemah suci atau mempersembahkan korban di atas mezbah korban bakaran. Di ayat 5-6, prosesnya adalah: yang pertama, pemakaian jubah lenan. Kedua, pemasangan rompi ikat. Ketiga, mengenakan jubah efod. Keempat, mengenakan jubah efod lapis. Kelima, pengikatan dengan ikat pinggang efod. Keenam, pemasangan tutup dada. Dan ketujuh, pemasangan tutup dada urim dan tumim. Kelapan, memasang serban. Dan 9, penempelan lempeng emas pada tutup dada. Nah, di ayat 6, mahkota suci adalah lempengan emas dengan pita biru atau renda membentuk suatu jenis mahkota. Seperti di timur, tampaknya selalu dianggap sebagai lambang khusus bangsawan. Ornamen semacam itu tampaknya telah diperkenalkan ke Mesir oleh Khenatan atau Amenofis IV. Ornamen ini menandai karakter kerajaan dari imam besar. Nah, dari ketujuh, kemudian pengurapan, yaitu minyak urapan itu dituangkan ke atas kepala imam. Dan 9, engkau harus mengurapi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Pelantikan dalam sebuah jabatan biasanya dilakukan di antara bangsa-bangsa timur dengan meletakkan lencana yang menandai fungsi-fungsi jabatan tersebut di tangan sang pejabat. Dalam hal ini, bagian tertentu dari persembahan digunakan sebagai lambang. Ayat 10, lembu jantan yang disebutkan dalam ayat 1 harus dipersiapkan sebelum acara dimulai. Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan tersebut untuk mengidentifikasi diri mereka dengan lembu jantan tersebut dan memindahkan kesalahan dosa dan ketidaksempurnaan mereka, karena lembu jantan tersebut akan menjadi korban menghapus dosa, guys. Ayat 11, Musa diperintahkan untuk melakukan jabatan imam dengan cara menyembelih korban. Tugas yang sementara, aka pro tempore, karena saat itu Harun dan putra-putranya belum sepenuhnya ditabiskan untuk jabatan imam atau sepenuhnya dikuduskan untuk jabatan itu, yang mana pentabisan ini merupakan bagian dari pengorbanan. Mereka tidak layak untuk menyembelih kurban mereka sendiri. Untuk itu, Musa melakukannya, dan ia melakukannya di hadapan Tuhan, Yahweh Putra yang memberikan perintah itu kepadanya untuk melakukannya di hadapan Yahweh Sang Bapa di hadapannya sebagai persembahan kepadanya dan agar ia menerimanya. Tabut itu, seperti yang dilihat Aben Esra, berada di tengah-tengah ke arah barat, dan di hadapannya terdapat mezbah ukupan, dan di seberangnya terdapat mezbah korban bakaran. Di ayat 12, engkau harus mengambil sebagian dari darah itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah. Keutamaan mezbah dianggap terletak terutama pada tanduk-tanduknya, guys. Di sini, penebusan dosa diperoleh dari darah yang merupakan nyawa dari korban yang pertama-tama dioleskan pada keempat tanduk, dan kemudian sisanya dicurahkan di dasar mezbah. Demikianlah praktek yang biasa dilakukan untuk korban menghapus dosa. Di 13, di antara semua bangsa yang pernah mempersembahkan korban, sudah menjadi kebiasaan untuk memilih bagian-bagian tertentu dari korban untuk dibakar di atas mezbah dan membuang sisanya. Bangsa Yunani biasanya membakar bagian paha dan lemaknya saja di atas mezbah. Orang Romawi membakar bagian tertentu dari usus saja. Di Mesir, sebagian besar tubuh dibakar, tetapi kepala, leher, bahu, dan bagian bawah kaki serta perut disisihkan dan tidak dibakar. Lemak pada umumnya dianggap sebagai bagian terbaik dari persembahan, dan yang paling berkenan di hadapan para dewa juga. Hal ini mungkin karena lemak dibakar dengan api yang terang dan membantu menghabiskan sisa persembahan. Di ayat 14, dagingnya haruslah kau bakar dengan api di luar perkemahan. Demikianlah aturan untuk korban menghapus dosa secara umum. Kutukan dosa yang ada pada mereka membuat mereka tidak layak untuk dimakan dan bahkan tidak layak untuk dikuburkan di dalam perkemahan. Di ayat 15, salah satu dari 2 domba jantan yang disebutkan dalam ayat 1, letakkan tangan mereka. Di sini, sekali lagi tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan korban dan menjadikannya sebagai wakil mereka. Meskipun sekarang, karena domba jantan itu akan menjadi korban bakaran, pengorbanan diri, dan bukan penebusan dosa. Di ayat 16,
darah harus dilemparkan dari sebuah baskom, bukan dipercikan dengan tangan atau hisop. Tradisi kerabian mengatakan bahwa darah itu dilemparkan ke dua sudut, dan dengan demikian membasahi keempat sisinya. Hal ini dianggap sebagai melemparkannya ke sekeliling mesbah. Nah, dia 17, engkau harus memotong domba jantan itu menjadi beberapa bagian. Bagian dalamnya yaitu ususnya, mungkin hanya bagian perut dan usus harus dicuci. Sendi-sendi bagian bawah kaki taruhlah pada potongan-potongannya. Setelah bagian kaki dicuci, gantilah dengan potongan-potongan yang lain. Di ayat 18, hukum umum tentang korban bakaran. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan diri sepenuhnya dapat diterima oleh Allah. Sedangkan dalam korban penghapus dosa, ada noda kejahatan yang membuat semua bagian dari korban tidak dapat diterima. Di ayat 19, domba jantan yang kedua ini disebut domba jantan yang dikuduskan. Ini harus dilihat sebagai korban perdamaian, tetapi dengan karakter yang khas. Pengolesan darah pada tubuh para imam merupakan hal yang unik dan sangat penting. Ini adalah tindakan puncak dari pengudusan dan mengisyaratkan dedikasi penuh dari hidup mereka dan semua kekuatan mereka untuk melayani Tuhan. Di 20, korban yang telah dipersembahkan dan diterima, darahnya memiliki kuasa pengudusan. Ditempatkan di ujung telinga kanan Harun dan anak-anaknya, darah itu menguduskan organ tubuh itu yang akan selalu terbuka untuk suara ilahi. Ditempatkan di ibu jari tangan kanan mereka, darah itu menguduskan tindakan-tindakan pelayanan mereka. Ditempatkan di jempol kaki kanan mereka, darah itu menguduskan seluruh perjalanan hidup mereka, keluar dan masuk. Kehidupan yang dikuduskan dari korban yang telah mereka persembahkan dikembalikan kepada mereka supaya dikhususkan bagi pelayanan Tuhan. Di 21, pencampuran darah dengan minyak ini tidak biasa, sebagai lambang persatuan yang intim antara pembenaran dan pengudusan, darah penebusan dan anugerah pengudusan Roh Kudus. Di 22, domba-domba timur pada umumnya memiliki ekor gemuk yang lebar, yang beratnya antara 6-20 pon, dan kadang-kadang diletakkan di atas gerobak kecil dengan dua roda yang ditarik oleh domba-domba di belakangnya. Di 23, roti tidak beragi yang diolesi minyak. Di 24, persembahan-persembahan itu harus diletakkan terlebih dahulu di atas tangan Harun dan kemudian di atas tangan anak-anaknya yang akan menopang mereka. Sementara Musa dengan meletakkan tangannya di bawah tangan mereka, melakukan gerakan melambai-lambaikan tangan ke arah tempat penjuru langit untuk menunjukkan bahwa persembahan-persembahan itu dipersembahkan kepada Allah yang Maha Hadir. Musa dengan tindakan ini mengalihkan fungsi keimaman yang telah ia jalankan sampai sekarang kepada saudara laki-lakinya dan keturunan saudara laki-lakinya. Di 25, Musa masih harus melanjutkan tugas keimamannya dan menyelesaikan korban keselamatan dengan membakar bagian-bagian yang terpilih di atas mesbah. Di 26, sejak saat itu, Harun dan anak-anaknya harus mengambil bagian dada dari semua korban sajian. Di 27-32, seterusnya, baik dada maupun bahu kanan akan menjadi milik para imam. Pakaian kudus yang dibuat untuk Harun harus disimpan setelah kematiannya dan digunakan pada pentabisan setiap imam besar berikutnya yang akan diurapi dan dikuduskan dengan pakaian itu dan memakainya selama 7 hari sejak ia mulai menjabat. Penggantinya harus mengenakan pakaian itu selama 7 hari berturut-turut ketika ia masuk ke dalam kemah suci untuk melayani tempat kudus, untuk mempersembahkan korban sembelihan di pelataran kemah suci, di atas mesbah korban bakaran, dan mempersembahkan ukupan di atas mesbah ukupan, serta untuk memadamkan lampu-lampu kandil dan meletakkan roti sajian di atas meja. Di 33, kekuatan pendamaian meliputi semua korban. Korban menghapus dosa sepenuhnya bersifat pendamaian. Korban bakaran dan korban keselamatan sebagian bersifat pendamaian. Orang asing tidak boleh memakannya. Orang asing artinya siapapun yang bukan imam. Di 35, 7 hari lamanya haruslah engkau menguduskannya. Di 36, engkau harus menyucikan mesbah dengan mengadakan pendamaian baginya. Korban menghapus dosa untuk mesbah adalah lembu jantan yang sama yang melayani Harun dan anak-anaknya. Di 37, 7 hari lamanya engkau harus mengadakan pendamaian. Semua upacara harus diulang 7 kali, tidak hanya pendamaian untuk mesbah. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini.
Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar bagaimana penabisan imam yang berkenan di hati Allah. Dan kita sudah melihat Harun dan anak-anaknya ditabiskan untuk menjadi imam yang melayani umat kepada Allah. Yuk kita belajar mempersembahkan hidup kita, kemampuan kita, semua hal dalam diri kita untuk Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 lagi guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Lalu yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas hari, kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa teman-teman mau jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja Saat Teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk mempersembahkan hidupku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys. Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.